PKP 11. Berbicara mengenai laporan keuangan konsolidasian. Ya, jadi bicara laporan keuangan konsolidasian, nah di sini adalah tujuannya adalah untuk bagaimana menghasilkan laporan keuangan ya dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar agar mencerminkan suatu entitas gitu ya. Sedangkan laporan konsolidasi itu adalah gabungan gitu ya antara pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan yang mencakup semua entitas pelaporan termasuk laporan keuangan badan layanan umum gitu ya. Jadi baik itu BLU dengan kementerian atau juga lembaga itu jadi satu laporan keuangan. Nah, sekarang mungkin saya belum juga melihat ya bagaimana konsolidasi antara laporan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itu belum pernah saya lihat. Nah, dan laporan keuangan konsolidasi kementerian dan lembaga sebagai entitas pelapor ya yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk badan layanan umum dan juga badan layanan umum daerah BLUD. Nah, bicara laporan keuangan, nah ini ada 7 ya. Jadi 7 lah yang namanya laporan keuangan pemerintah ya. Yang pertama adalah LRA ya, laporan realisasi anggaran. Yang kedua itu adalah LPSAL ya atau laporan saldo anggaran lebih gitu ya. Yang ketiga adalah LAK, laporan arus kas gitu ya. Yang keempat itu adalah LO, laporan operasi gitu ya. Yang kelima ya adalah LPE, laporan perubahan ekuitas gitu ya. Yang keenam adalah neraca. Jadi di PSAP namanya masih neraca ya. Kalau di IFRS namanya laporan posisi keuangan ya atau statement financial position ya. Di PSAP masih neraca namanya. Dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, itulah yang namanya laporan keuangan pemerintah ya. Ada 7. Penyajinya siapa? Ya, penyajinya entitas pelapor gitu ya. Sedangkan laporan arus kas dan juga laporan saldo anggaran lebih disajikan untuk unit yang punya bendahara umum gitu ya. Jadi yang punya bendahara umum menyajikan tambahan yang namanya arus kas dan saldo anggaran lebih. Jadi yang punya bendahara umum nantinya kalau di Pemda ya itu BPKAD gitu ya. Jadi BPKAD yang menyajikannya. Dan bicara laporan keuangan konsolidasi pasti ada penghapusan gitu ya, mengeliminasi. Jadi misalkan transfer ya, transfer pusat ke daerah gitu kan. Nah, di daerah kalau dari pos pusat itu masuk pos pendapatan gitu kan. Tapi kalau di daerah namanya di pusat namanya pos belanja gitu ya. Sedangkan di daerah namanya pos PAD gitu ya. Nah, jadi itu saling eliminasi. Nah, itu ya sama juga dengan swasta gitu ya. Laporan keuangan konsolidasinya pasti ada saling eliminasi gitu ya atau ada akun yang timbal balik ya, resiprokal. Nah, itu. Dan entitas pelaporan itu adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya. Nah, jadi wajib ya. Jadi entitas yang melaporkan yang dibiayai APBN dan dibiayai APBD yang mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Ya. Nah ini ciri-ciri yang dikatakan dengan entitas. Nah jadi entitas itu kalau dalam bentuknya pemerintah pusat ya, pemerintah daerah, kementerian lembaga ya, dan juga bendahara umum negara ya. Kalau di Menteri Keuangan ya, bendahara umum negara. Nah pengguna anggaran adalah entitas yang menyelenggarakan akuntansi menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari ya setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan kementerian dan lembaga yang punya dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri ya. Kemudian bendahara umum daerah, kemudian kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksana anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri. Nah, yang dikatakan konsolidasi penggabungan gitu ya. Jadi yang digabungkan apa? Akunnya gitu ya.
Jadi entitas laporan lainnya atau entitas akuntansi satu entitas akuntansi lainnya itu mengeliminasi, ya, yaitu mengeliminasi akun yang resiprokal tadi, ya. Dan proses konsolidasi menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, atau mengeliminasi akun timbal balik. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimana yang namanya penggabungan tadi. Nah, ini laporan keuangan, ya kan? Dan ini adalah yang namanya laporan keuangan entitas penyelenggara, ya. Ini entitas penyelenggara 1, penyelenggara 2, penyelenggara 3, ya. Ini konsolidasi, gitu ya. Jadi terjadi konsolidasi atau penggabungan pelaporan. Nah, ini namanya laporan keuangan konsolidasi, ya. Jadi EP itu adalah entitas pelaporan, gitu ya. EA itu adalah entitas akuntansi, gitu ya. Dan juga EP itu LKK itu adalah laporan keuangan konsolidasi. Ya, berikutnya selaku penerima anggaran belanja pemerintah BLU atau BLUD, gitu ya. Laporan keuangannya dikonsolidasi pada entitas pelaporan secara organisatoris yang membawahinya, ya. Jadi selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum, yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, BLU atau BLUD adalah entitas pelaporan. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang adalah, ya, mungkin ada yang mau diskusi terkait dengan laporan keuangan konsolidasi ini, Bapak Ibu, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke modul 12 ya, mengenai laporan operasional LO. Nah, laporan operasional itu terkait apa ya? Terkait yang namanya laporan keuangan tadi, gitu ya, yang 7 ya. Jadi yang namanya laporan operasional itu bagian dari laporan keuangan. Nah, itu ya. Jadi laporan keuangan yang disusun melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi yang berbasis akrual, ya. Sehingga penyusunan LO, laporan perubahan ekuitas dan neracanya mempunyai keterkaitan, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi bicara LO karena adanya LRA, gitu ya. Jadi kalau sifatnya LRA itu kan laporan realisasi anggaran. Ya, laporan realisasi anggaran nantinya menghasilkan selisih lebih atau selisih kurang. Itulah yang namanya silpa, gitu kan. Sehingga silpa itu berdampak terhadap yang namanya laporan keuangan yang lain, yang namanya laporan perubahan saldo anggaran lebih, gitu ya. Sedangkan LO itu juga isinya pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, jadi bedanya LO dengan LRA, kalau dia LRA belanja, gitu kan. Setiap adanya belanja akan mengurangi silpa, gitu kan. Setiap tidak terrealisirnya belanja, maka silpa akan meningkat. Nah, itu. Sedangkan LO, laporan operasional, isinya itu tadi pendapatan dikurangi dengan beban, gitu ya. Jadi menghasilkan surplus atau defisit. Nah, jika dia surplus, dampaknya ke laporan keuangan yang lain, yaitu namanya laporan perubahan ekuitas. Sama juga kalau di laporan keuangan apa ya, yang sederhana lah ya, yang entitas komersil, gitu kan. Laporan keuangan itu kan ada 5 itu kan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, gitu kan. Yang kedua itu adalah laporan ekuitas. Yang ketiga itu adalah laporan perubahan posisi keuangan, ya kan. Yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau ini ditambah dia ya, LRA ya, LO dipisah menjadi laporan tersendiri. Nah, kalau dia pendapatan LO dan beban ya. Nah, jadi setiap LO itu pasti pendapatan dan beban, bukan pendapatan dan belanja ya, tapi pendapatan dimatchingkan dengan beban. Konsep pembandingan, gitu ya. Jadi pendapatan dan beban dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang atau juga jasa seperti hibah, ya, barang rampasan dan lainnya, ya. Untuk pembiayaan ini tidak diperhitungkan, ya, tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus defisit karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi ya pada periode pelaporan. Nah, ini kita lihat bagaimana
sistem akuntansi pemerintahan menganut basis akrual ya. Jadi bicara basis akrual, dasar hukumnya dari PP 71 2010 sampai sekarang ini terus berlaku gitu ya. Di mana pengakuan atas pendapatan dan beban berbasis akrual. Nah, LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan, operasional pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya ya. Jadi yang isi LO itu selalu isinya adalah mengestimasi biaya gitu ya. Kemudian juga kinerja, kemudian juga estimasi dan juga ekuitas. Jadi besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan. Nah, itulah yang tertuang di dalam yang namanya LO. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu ya, LO itu tadi pendapatan dan beban. Itu selalu kan. Yang dikatakan pendapatan udah kita ketahui, H ya, diakui menambah ekuitas. Kemudian ada dalam periode laporan keuangan yang bersangkutan, kemudian tidak perlu membayar kembali. Nah, sedangkan beban ya penurunan manfaat ekonomi ya. Nah, sedangkan kegiatan non operasional seperti yang tidak rutin, seperti surplus dan defisit dari penjualan aset dan non aset, penyelesaian kewajiban ya. Nah, inilah yang namanya struktur laporan operasional. Pendapatan dikurangi dengan beban ya, kemudian juga bisa ditambah atau dikurang kegiatan non operasional, atau juga bisa ditambah atau juga dikurang pos luar biasa. Nah, itu yang namanya LO ya. Dan pendapatan, nah mekanisme akuntansinya gitu ya. Maka yang pertama adalah pengakuan ya. Setelah ada pengakuan, pencatatan ya. Setelah ada pencatatan diungkapkan dan diklasifikasikan. Nah, kalau bicara pencatatannya azasnya bruto ya. Kalau pengakuannya berdasarkan realisasi gitu ya. Kalau pengungkapannya disajikan pada CALK kan, dan klasifikasinya ya dikelompokkan yang menurut sumbernya. Nah, itu ya. Nah, sedangkan beban ya itu apa ya? Beban saat timbul kewajiban itu diakui ya, pada saat kewajiban. Kemudian kalau dia pencatatan pada saat pencatatannya adalah pada saat ya ini penyusutan misalnya. Kalau dia penyusutan dilakukan dengan metode tertentu yaitu garis lurus. Nah, kalau klasifikasi dia diklasifikasikan menurut ekonomi ya. Dan pengungkapannya ya beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, transaksi mata uang asing bagaimana kalau ada? Nah, transaksi mata uang asing harus dikonversi dulu ke rupiah pakai kurs tengah, ya kan? Kurs tengah Bank Indonesia. Nah, ini. Nah, inilah pencatatannya. Jadi transaksi LO itu dicatat misalnya telah terbit surat ketetapan pajak tahun 2009 sebesar 500. Maka pengakuan akrualnya bagaimana? Piutang pajak ya. Sudah saat terbit SKP aja piutang pajak di debit kreditnya pendapatan pajak gitu ya. Mana saat pajak diterima bagaimana? Ya pada saat pajak diterima maka kas masuk piutangnya berkurang. Nah, itu namanya akrual ya, Pak Ibu ya. Jadi pada tanggal neraca terdapat SKP yang belum dibayar wajib pajak sebanyak 200. Nah, karena udah terutang ya, walaupun belum dibayar tapi dia udah terutang. Nah, itu bicara pendapatan. Nah, kalau bicara beban bagaimana? Nah, bebannya juga mengakui kasusnya akrual. Misal, satuan kerja menerima tagihan listrik 200 ya, pemakaian bulan Desember 220. Maka jurnalnya adalah beban langganan daya jasa kan, dan kreditnya utang. Ini saat menerima tagihan. Kemudian tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran. Nah, kalau dia belum dilakukan pembayaran nggak ada jurnalnya ya. Sedangkan pada saat penjualan aset ya kas ya aset tetap dan surplus. Nah, bicara formatnya inilah dia ya, keterkaitannya. Jadi kalau kita mau nyusun laporan keuangan sektor publik pemerintahan ya, itu mula-mulanya harus kita susun dulu yang namanya LO ya. Jadi bukan sal dulu, ya bukan neraca dulu, ya bukan ekuitas dulu, tetapi LO dulu ya, laporan operasional. Kenapa? Karena laporan operasional itu kan menghasilkan surplus defisit, gitu kan?
Nah, surplus defisit itu akan menambah, kalau dia surplus akan menambah yang namanya laporan ekuitas, gitu kan. Sementara kalau dia defisit mengurangi ekuitas. Nah, ini dia kan. Makanya tanda panahnya ke sini. Nah, dampaknya ke neraca, ya ekuitasnya ekuitas akhir masuk ke neraca. Gitu ya. Sedangkan di LRA dampaknya kemana? Kalau dia LRA ya akan LRA itu kan nanti menghasilkan silpa kan. Nah, silpa dia laporan realisasi anggaran. Setiap belanja mengurangi silpa. Ya kan setiap tambah pendapatan menambah silpa. Ya, seandainya pendapatan itu belum sebanding dengan belum sama ya dengan jumlah pendapatan gitu ya. Maka yang namanya LRA itu dampaknya kemana? Bukan dampaknya ke laporan perubahan ekuitas ya, tetapi saldo anggaran lebih. Artinya apa? Menambah atau mengurangi saldo silpa sebelumnya ya, saldo anggaran yang lalu ya, sisa anggaran ya. Nah, jadi seperti itulah mekanismenya. Jadi dapat saldo anggaran lebih. Jadi kinerja diukur ya semakin kecil makin bagus. Ya. Sementara kalau dia LO, kalau dia surplusnya makin besar bagaimana? Makin bagus atau enggak? Ya, kalau dia surplus bagus kan. Kalau defisit yang itu yang jelek ya. Sementara kalau dia silpa semakin tinggi makin jelek. Ya, semakin kecil makin bagus. Nah, ini perbandingannya ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi chapter 13, 14, 15, 16 masih ada kita 2 kali lagi pertemuan ya. Dan inilah yang namanya laporan keuangan konsolidasi dan juga laporan operasional ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Izin Pak, untuk UAS kita berarti paper yang untuk dipublish ya Pak ya? Izin Pak. Betul. Nanti SOP apanya bentuk formatnya saya kasih dalam bentuk Word ya. Artinya ada Oh iya. kalimatnya. Ya Pak. Ya Pak, baik Pak. Ya. Baik, saya kira itu saja perkuliahan kita dan nanti video perkuliahan ini saya share ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk diulang kembali ya. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita di siang hari yang berbahagia ini. Salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Boleh meninggalkan ruangan.